Siapa yang mengetuk di sana? Aku akan membukanya. Halo, halo. Ini uangnya. Ini silakan pesananmu. Oh, kotak yang sangat berat. Apa yang kamu punya di sana, tetangga? Baiklah, mari kita lihat. Aha, inilah segalanya untuk membuat tempat tidur impianku. Wow, benda kayu ini sangat besar sekali. Cepat letakkan dia di lantai. Apa yang dia lakukan? Aduh, ia benar-benar menyelam ke dalam kotak. Ah, itu bagus. Ini sangat besar. Ya, lebih banyak dan lebih banyak materi. Dan tentu saja peralatannya. Sakit sekali. Baiklah, mari kita singkirkan kotak ini dari jalan. Apa yang sedang dilakukan sekarang? Builder Mari akan mulai bekerja. Baiklah, ini berjalan seperti ini dan berjalan seperti ini. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, aku terlahir sebagai seorang arsitek. Tempat tidur susun. Aku selalu ingin menginginkannya. Tingkat yang sempurna. Sekarang tempat tidurnya jauh lebih baik dari tempat tidurku. Aku ada ide, aku akan membuatnya lebih baik. Beli. Sekarang kita menunggu kurir. Itu dia. Hei kawan-kawan, ini dia. Terima kasih, cepat dan bawa masuk. Selesai, Nona. Wow, sungguh cantik. Baiklah, tempat tidur sudah siap. Sedikit lebih cantik. Dan mari kita tambahkan sedikit cahaya. Gambar-gambar lucu untuk membuat rumah lebih nyaman. Sekarang mari kita nyalakan. Ya, ternyata hebat. Wow, sungguh luar biasa. Hei, bersihkan air liurmu, tetangga. Jadi siapa tempat tidur yang paling keren sekarang? Sakit. Apa yang dilakukan tetangga di sana? Hei, apa yang kamu lihat? Apa yang bisa aku pikirkan? Oh, aku punya ide. Kita akan mengambil alat peraga dari mana saja. Misalnya gorden ini cukup bagus. Dan telapak meja ini sepertinya juga akan berguna untukku. Meskipun aku tidak punya banyak uang, tapi aku punya imajinasi. Ini kelihatannya bagus sama seperti punya Jennifer. Aduh, hei Mari, apa yang kamu lakukan dengan melemparkan perkakas? Tidak apa-apa. Di mana kamu mendapatkan tirai yang keren itu? Sekarang untuk taplak meja. Baiklah, ini akan menjadi tempat tidur gantung yang bagus sekali. Dan sangat nyaman. Sangat menyenangkan untuk bersantai. Oh, aku punya ide. Aku akan memesan ini. Mari pasti akan cemburu. Ya, sudah dalam perjalanan. Selamat siang, Nona. Pesanan kamu. Mari bergegas dan memasangnya. Di sini dan di sini. Tolong cepatlah. Semua sudah siap. Ini bayaran kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, aku menunggu kalian semua datang ke kamarku untuk berpesta. Halo para gadis, lihat rumahku yang keren. Wow, dia mengagumkan Jennifer. Ini sangat nyaman. Kami mengadakan pesta pribadi, tidak ada yang diizinkan masuk. Dan inilah sudah waktunya untuk mulai bersenang-senang. Oh, aku pikir aku menemukan ide yang mengagumkan. Mari kita lakukan. Jadi, taplak meja. Sekarang, hidangannya. Dan teman-teman setiaku yang sangat baik. Apa yang dilakukan tetangga? Mari kita nyalakan musiknya. Apa itu? Bagaimana dengan itu, Mari? Itu saja tetangga, saatnya untuk beberapa tindakan serius. Keamanan? Ya, aku ingin mengeluh tentang suara-suara keras di kamarku. Ya, ini pasti untukku. Selamat siang.
Apa masalahnya? Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Itu mereka, para pembuat onar. Kita akan sampai ke bagian bawah ini. Apa yang terjadi di sini? Hei, siapa kamu? Ada keluhan tentang kalian, Nona? Aku pikir aku tahu cara memecahkan masalah ini. Oh, kalau begitu aku kira bersedia menutup mata untuk beberapa penyimpangan. Selamat tinggal, Nona. Hei, apa itu? Oh, aku punya ide lain. Apa yang akan aku dapatkan? Bola dunia bercahaya yang keren. Dan sekarang kita akan membuat cakram ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jennifer pasti akan menggigit jarinya. Baiklah. Kita akan mengambil potongan cakram dan merekatkannya ke bola dunia ini. Wow, bola disko yang hebat. Sudah selesai. Sekarang suasana pesta akan selalu bersama. Yes. Dan dengan cakram-cakram yang tersisa, mari kita buat hiasan untuk di dinding. Oh, itu bagus. Kamarku sudah berseri-seri. Dan sekarang saatnya untuk menyetel musik juga. Nyalakan. Teman-teman, saatnya kita berpesta. Apa yang terjadi di sana? Wow, mari kita ke rumah Mary. Halo, kami datang untuk melihat apa yang kamu punya. Apalagi yang bisa aku pikirkan? Aku mau apa ya? Oh, iya benar. Aku punya kotak keren dengan bola lampu. Sangat mengagumkan mereka. Sekarang aku akan membutuhkan kabel. Baiklah, karangan bunga mewah sudah siap. Jadi sekarang kita gantungkan. Apa yang dia lakukan? Nyaman sekali. Tempat yang luar biasa sudah aku miliki. Baiklah, tunggu mari. Pekerja cepatlah ke sini. Cepat datang. Oke. Aku ingin semuanya bersinar di sini, tidak lebih buruk dari tetanggaku. Ya, itulah yang aku butuhkan. Lihatlah, ini berhasil. Thank you. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Wow, keren sekali. Oh, Jennifer, ada sesuatu yang terjadi. Itu adalah api. Oh, tidak. Kita memiliki alat pemadam kebakaran. Kita akan mengeluarkannya semua. Baiklah, aku akan menyemprotnya. Jangan khawatir, Jennifer. Semua under control. Baiklah, sudah selesai. Tapi pondokku, ini semua hancur. Maaf, Jennifer. Tapi kamu selalu bisa tinggal di pondokku. Baiklah, mari kita pergi ke tempatmu. Tempatku juga bagus, bukan? Ya, sangat bagus. Temui teman-temanku. Dan ini adalah teman-temanku yang terbaik. Aku kurang beruntung. Aku memiliki ember kecil berisi pelebur. Karena aku mendapatkan semua permennya. Wow. Dan aku mendapatkan permen yang lebih besar. Lihatlah ember besar ini. Tapi yang pertama, kamu kurang beruntung. Sophie, silakan. Oke, aku pikir rasanya tetap enak. Oh, ini benar-benar lezat. Aku bisa makan semuanya sekaligus. Sepertinya itu saja. Oh tidak. Apa yang aku lakukan? Itu sangat lucu. Sekarang aku yang duluan. Oke, sekarang giliranku. Aku sangat menyukai permen ini. Dan aku sangat senang. Dan ini sangat nikmat. Oh ya. Oh, tanganku benar-benar berlumuran coklat. Baiklah, aku akan masukkan semuanya ke dalamnya. Ini pasti akan enak. Betul sekali, ide yang sangat bagus. Gadis-gadis, ini benar-benar sangat nikmat. Oh, bagus. Itu bagus ketika kamu makan permen yang kecil. Tapi ini cara yang berbeda kalau kamu makan permen yang besar. Permen ini sangat enak. Bisa menikmatinya setiap gigitan. Bagus. Bagaimana dengan berbagi dengan temanmu?
lepaskan tanganmu. Ini permenku. Oh ya, tidak apa-apa. Aku tahu bagaimana cara mendapatkan permen itu. Kita bisa menggunakan kompor pemanas biasa. Oh ya, sini dia. Ini enak. Apa? Kemana semua permennya? Maafkan aku, Candy, tapi aku tidak bisa menahan diri. Permennya sangat enak. Bagaimana bisa? Berikan sisanya. Aku kurang beruntung lagi. Aku punya botol kecil. Dan aku punya tangki raksasa huba-buba. Apa? Miley? Ya, aku adalah orang paling beruntung hari ini. Baiklah, ayo kita coba. Kita bisa menikmatinya setiap mili. Oh, ini enak. Sangat lezat. Oh ya. Baiklah, itu saja. Sekarang lihat gelembung yang bisa aku tiup. Aduh, wajahku lengket sekali sekarang. Oh, kotor. Nah, sekarang aku bisa beralih ke permen karetku. Aku ingin menikmatinya juga, lalu meniup gelembung yang paling besar di dunia. Ini enak. Lihat, aku punya balon. Bahkan dia bisa terbang. Sebentar, aku punya ide yang bagus. Aku bisa membuat banyak balon. Ayo kita buat yang satu dan yang lainnya. Aku akan mengikatnya ke botol. Baiklah, ini akan menjadi bagus. Wow, ini sangat bagus. Hei! Oh tidak! Oh, permenku. Ini sangat tidak adil. Miley, kau satu-satunya yang tersisa. Akhirnya, tapi bagaimana bisa mencicipi permen karet ini? Botolnya sangat tebal, aku bahkan tidak bisa memerasnya. Gadis-gadis, tolong aku. Ayo balikan bersama. Oke, ini dia. Ini lebih baik. Oke, stop. Berhenti. Tolong berhenti, stop. Jangan tuangkan lagi. Seperti apa yang kamu inginkan? Aku pikir sangat menyenangkan. Itu tidak. Kalian hanya cemburu padaku. Aku akan meniup gelembung terbesar yang pernah ada. Kamu tidak akan pernah memimpikannya. Tolong hati-hati. Aku sudah bilang. Dan kita semua lengket dan kotor. Menyenangkan. Itu saja. Aku belum pernah melihat semangka sekecil ini. Dan aku mendapatkan semangka klasik. Pasti dia sangat manis. Di mana semangkaku? Aku tidak mendapatkannya. Ketidakadilan apa? Oh, sesuatu sepertinya terbang. Oh, itu pasti semangkaku. Oh, wow. Jika dia mendarat dengan cara yang sedikit berbeda, Miley pasti sudah basah kuyup. Baiklah para gadis, cukup basa-basinya. Saatnya beralih ke semangka. Pertama-tama, kita harus membuang semua kulitnya. Lalu kita bisa menikmati daging buahnya yang lezat. Sempurna. Ayo kita coba. Ini sangat bagus. Tapi lebih baik jika tidak ada biji. Hei, kenapa kau melakukan itu? Aku tahu kamu hanya cemburu padaku. Tapi tidak peduli. Aku akan memakan semangkaku. Tapi bagaimana ya? Aku bisa melakukan karateku. Kia! Aduh, sakit. Tapi aku bisa mematahkan semangka itu. Jadi aku akhirnya bisa memakannya. Ayo kita lakukan. Aku punya sendok untuk memakan ini. Oh iya, ini sangat manis dan juga nikmat. Aku sangat menyukainya. Hei, awas sakit. Aku harus memikirkan ini. Bagaimana cara makannya? Oh, aku punya ide. Oke, kita taruh pemutar waktu dan
Ayo, selamatkan dirimu sendiri. Oh yeah. Itu sangat bagus. Itu keras tapi keren. Lihatlah berapa banyak potongan semangka yang ada. Ada cukup untuk semua orang. Ini bukan roti lapis. Mereka hanya remah-remah roti. Dan aku punya roti si penuh. Sophie, kamu tidak bisa makan sebanyak itu. Itu masalahku. Setidaknya aku bisa menikmati sandwich ini. Aku benar-benar lapar. Waktunya untuk makan. Oh, tunggu. Aku hampir menelan tusuk gigi. Sangat menakutkan. Tapi lebih baik mencabutnya sejak awal. Kalau tidak, bisa menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Ini lebih baik. Aku rasa aku akan mengikuti contohmu dan segera mencabut tusuk sate. Sekarang bisa menikmati sandwichmu dengan tenang. Hei, Candy, apa yang kau lakukan? Aku benar-benar tidak mau makan yang ini. Aku mendapatkan sandwich tambahan. Baiklah, sekarang waktunya untukku. Tapi bagaimana aku mengangkatnya? Mereka terlalu berat. Tidak. Dan tongkat kayu ini tidak membantu sama sekali. Atau, oh sebentar. Aku bisa melakukannya dengan ini. Mengambil pedang sungguhan dan membelah roti menjadi beberapa bagian. Lalu menaruhnya di atas tusuk sate kayu. Dan kita buat seperti ini. Oh betul. Oke, aku pikir aku bisa makan dengan baik. Oh, ini sangat lezat. Tapi satu permasalahan. Aku sudah sangat kenyang. Dan aku seperti bertambah berat badannya. Ya, betul sekali. Apa itu? Oh, aku jatuh. Wow, dia benar masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi. Dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan?
Kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, Nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat, tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Oh. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi, fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri?
Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah matang. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari Koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya Koki. Terima kasih. Sepertinya Quentin memutuskan untuk mulai melukis. Ya, sepertinya itu bekerja dengan baik. Bagus. Itu ternyata jadi sangat indah. Oh, ternyata ini tidak sulit sama sekali. Quentin, ada cat di wajahmu. Tapi dia tidak terkejut. Sebaliknya, itu menginspirasinya untuk sedikit memberontak. Dan bagaimana dengan Mary? Ya, jika kamu hanya mengecat dengan cat kuku, itu akan berakhir di usia tua. Rupanya Mary juga tahu itu. Nah, itu dia terinspirasi oleh Quentin yang sudah selesai mengecat. Mary tidak hanya punya semangat bersaing, tapi juga beberapa ide. Sepertinya dia melapisi rumahnya dengan kain merah muda yang lembut, sangat asli, dan juga sangat halus. Oh, aku seperti di atas boneka. Dan Quentin memutuskan untuk mengecerkan warna biru dengan tetesan putih. Dan dia sedikit berbawa suasana dan menodai Mary. Oh, lihatlah, semuanya berantakan. Dan Wednesday juga. Lelucon buruk itu sepertinya tidak bisa diterima. Quentin, selamatkan dirimu. Tangan yang mengerikan mengejarmu. Untungnya dia bisa bersembunyi di atap. Alasan yang bagus untuk merayakan keselamatanmu dan akhir dari pengecatan rumah dengan mengibarkan bendera multidu. Quentin sepertinya tidak terlalu senang dengan tampilan rumahnya. Tapi dia sudah memikirkan sesuatu. Dia melukis yang putih. Aku ingin tahu bagaimana jadinya. Wah, itu bola sepak. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Mary dengan kaset-kaset itu. Sekarang kita akan cari tahu. Oh, wah, dia mendekorasi atap dengan baik. Terlihat sangat tidak biasa dan bergaya. Awas, Mary. Dan di atasnya akan ada love yang sangat indah. Ya, itu terlihat sangat romantis. Sepertinya Quentin memutuskan untuk mendekorasi atapnya juga. Tapi dia melakukannya dengan stiker. Dan bagaimana dengan jendela kedua? Sepertinya ada sesuatu yang kurang dari bola basket. Quentin punya solusinya. Ring basket tampak hebat dan juga sangat sporty. Tapi lebih asik lagi bermain dengan bola sungguhan. Oh, sepertinya Wesley tidak begitu menyukai olahraga. Aku yakin kamu akan beruntung lain kali, Quentin. Dan Wesley pun memutuskan untuk mengurus rumahnya. Ya, bukan warna yang paling cerah, tapi itulah gayanya. Dan tentu saja, di mana meja tanpa jeruji di jendela. Aku penasaran apa selanjutnya. Oh, sesuatu memberikannya pedang.
Ya, itulah gaya Wednesday. Sepertinya dia punya ide yang lain. Ya, sedikit mata serap tidak akan merusak rumah ini. Nah, seperti tampilan semuanya sudah siap. Itu berarti kita melanjutkan untuk merawat halamannya. Dan Wednesday memutuskan untuk memulai dengan ornamen tombak dan juga kelelawar. Itu dia. Nah, itu indah dengan caranya sendiri. Nah, di mana tanpa tanaman? Tapi kamu tidak berpikir dia akan meninggalkannya begitu saja, kan? Dia punya bantuan yang dibutuhkan di sana. Kamu akan tahu kan kalau Wednesday tidak main-main di sini. Dan juga mata tidak ada salahnya di sana. Nah, kenapa dia butuh sekop dan tulang? Apa dia menyirami mereka dan menumbuhkan mereka? Aku ingin tahu apa yang terjadi. Dan sekarang, dia menyiraminya. Apa yang akan keluar dari sana? Wow, lihatlah itu. Banyak tangan yang tumbuh dari sana. Aha, itu dia Wednesday yang gayanya sangat unik. Itu sangat menyeramkan, tapi juga keren. Quentin memutuskan untuk mendekorasi halaman rumahnya dengan tongkat. Dan akan dibelikan rumbai-rumbai yang meriah. Itu sangat terlihat seperti olahraga. Dan jika kalian belum mengerti, sekarang kamu akan melihat semuanya. Lihat, ini adalah markas sepak bola asli. Quentin berpikir bahwa ini tidak cukup dan memutuskan untuk memasang gerbangnya. Aha, nah itu dia. Nah, baiklah, sekarang kita harus mencoba halaman baru. Quentin, kami mengharapkanmu. Gol! Dan itu benar. Kamu dapat 1 poin, Quentin. Ups, dia tersandung sesuatu. Itu dia terlihat seperti tempat sampah kecil. Tapi dengan kecerdasan Quentin, kotak itu bisa dengan mudah berubah jadi kotak surat besar berbentuk katak. Nah, jadi bagaimana dengan Mary? Oh iya, dia memutuskan untuk mulai dengan kotak surat. Tapi semuanya tidak semudah itu. Dia akan menghiasinya dan membuatnya dalam bentuk flamingo. Oh, sangat kreatif dan juga indah. Oh ya, jangan lupa bonekanya juga. Dan ini dia hati pink, bukannya tanaman. Tambahan yang bagus adalah tiang bendera pink. Dan hati dalam bentuk dekorasi. Dan kamu bisa meletakkan selimut di halaman. Dan menikmati untuk menghabiskan waktu di atasnya. Wah, itu terlihat sangat nyaman. Bersama hagi-wagi dan juga mainan lainnya. Satu-satunya hal yang bisa mengalihkan perhatian dari itu adalah Quentin. Dia sedang berlatih main bola. Oh, sepertinya konflik tetangga sedang dimulai. Tapi Wednesday tidak peduli tentang itu. Dia punya atmosfernya sendiri. Ini sangat nyaman saat kamu punya tangan yang membawakan minuman sendiri. Lalu, saatnya mulai mendekorasi interior rumah. Wow, sekarang kita bisa kreatif di dalam sana. Baiklah, mari kita lihat apa yang Wednesday lakukan di sana. Dia memutuskan untuk mulai dengan mengecatnya dengan warna hitam pekat. Itu terlihat menyeramkan, jadi cocok untuk Wednesday. Sekarang beberapa dekorasi berupa kelelawar, tulang, dan laba-laba. Lihat, tangan itu juga punya rumah sendiri. Oh, lucunya. Oh, maksudku menyeramkan. Ya, dan Wednesday selanjutnya memutuskan untuk mengambil furniture. Meja ban dihiasi dengan lentera tua, dan juga tengkorak,
dengan tanaman dan meja lainnya dengan kandil antik di sana. Ya, itu terlihat sangat luar biasa. Menarik. Untuk apa dia butuh paku? Oh, aku tahu. Kemana tanpa jaring laba-laba dan juga lampu yang berwarna? Ya, itu sulit membayangkan tempat ini tanpa bola peramal. Dia punya cara berkomunikasi yang menarik dengan temannya. Sampaikan salam kami pada mereka. Dan bagaimana dengan Quentin? Dia juga mulai melukis. Dan dia memutuskan untuk menambahkan stiker. Sekarang, dia akan menambahkan semua itu. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sepertinya dia ingin menempelkan Lego di dinding. Dan sekarang kita akan cari tahu. Dia membuat gantungan dari Lego dan tempat untuk mengisi daya headphone. Wow, ternyata sangat indah dan kreatif. Quentin itu terlihat sangat pintar. Wah, ternyata terlihat sangat keren dan juga sangat nyaman. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Ya, itu dia. Dia harus dimasukkan di bingkai dengan manusia Lego. Itu adalah penyimpanan yang sangat baik. Quentin juga memutuskan untuk menambahkan beberapa Minecraft dan menggantungkan kapak di dinding. Dan menempatkan dinamit di sudut sana. Ya, kami setuju, Quentin. Sandaran dan konsol untuk memainkan Minecraft favoritmu itu sangat nyaman. Quentin, hari mulai gelap. Untungnya dia punya lampu gantung di sana. Dan dia akan menyalakannya sekarang juga. Wah, itu pasti akan sangat terang. Mari kita tes sekarang juga. Dan, wah, terlihat luar biasa. Wow. Nah, bagaimana dengan Mary? Sudah waktunya dia mendekorasi rumah juga. Dia mulai dengan memecatnya dengan warna pink. Bagus. Nah, bagaimana dengan dekorasi yang sedikit glamor di sana? Ya, tentu saja dia malah kena cat sedikit. Wah, lihatlah yang berkilauan di sana. Dia menempelkan semuanya di dinding dengan bagus. Dan juga kita tambahkan karpet berbulu yang tentu saja sangat nyaman. Lalu juga kita tambahkan cermin yang halus. Rumah seperti itu tidak bisa tanpa lemari. Aku suka banget. Tapi sepertinya ada yang kurang. Aku ingin tahu apa itu. Oh ya, poster unicorn membuat hiasan dinding yang bagus. Nah, apa itu kompor listrik? Ya, itu keren juga. Dan tambahan terakhir adalah lampu warna-warni. Wah, Mary, lihat. Dia sudah membuat kue untuk merayakan renovasinya. Dia memutuskan untuk mengadakan upacara minum teh dengan hagi-wagi favoritnya. Sepertinya mereka tidak protes walaupun dapat porsi yang lebih kecil. Nah, teman-temanku, mari kita nikmati teh yang enak ini. Nah, silahkan. Ini sangat enak. Aha. Nah, sepertinya semua sudah menghias rumahnya masing-masing. Mari kita lanjut. Sepertinya Mary memutuskan untuk mengurus rumah untuk hewan peliharaannya. Nah, lihatlah. Mainan apa yang dia buat di sana. Kucingnya pasti akan sangat senang. Nah, apa itu unicorn? Dia akan menemani kucingnya untuk bermain. Tapi itu belum semuanya. Di mana tanpa kursi gantung. Rupanya Mary memutuskan untuk membuat korden yang indah. Oh, itu sangat cantik. Kucingnya pasti akan sangat senang. Lihatlah bagaimana dia manis dan juga mendengkur.
Mary, kenapa kamu? Oh, sekarang aku tahu. Itu tikus. Tapi bukan hanya tikus, tapi hewan peliharaan Quentin. Ingin tahu bagaimana Quentin akan mendekorasi rumah hewan peliharaannya? Nah, di mana juga tanpa peralatan olahraga. Tidak yakin apa tikus itu akan melatih pukulan, tapi Quentin akan meletakkan semuanya di sana. Wah, itu ada piala, bola, dan juga sepertinya Quentin lupa untuk siapa dia mendekorasi rumah itu. Bahkan dia memberikan mobil untuknya juga. Ya, semoga saja peliharaan Quentin menyukai semua itu. Ya, tapi sepertinya dia menikmatinya. Apalagi tempat tidur yang berbentuk mobil. Lihatlah betapa kerennya dia. Wah, lucunya. Ya, aku tahu kamu pasti menyukainya. Dan bagaimana dengan Wednesday? Tangan itu juga ingin mendekorasi rumahnya. Dan Wednesday memulai dengan potret. Kemudian dia memasukkan bak mandi. Dan juga tempat tidur dan juga beberapa pernis. Nah, bagaimana? Sekarang saatnya kamu untuk menikmati rumahmu. Oh, sepertinya dia membekas padatnya. Tempat tidurnya juga empuk. Nah, bagaimana kalau kita melakukan manikur malam-malam? Mary memutuskan untuk pergi ke terasnya di malam hari dan menonton edisi favoritnya, yaitu Multidu. Dan seperti yang kamu tahu, menonton bersama selalu menyatukan dan bisa mendamaikan tetangga seperti itu. Nah, sementara jagoan kami sedang menonton Multidu, kami mengundangmu untuk nge-like video ini, subscribe saluran kami, dan lihat momen gagal dari pengambilan gambar ini.